Hujan turun dengan derasnya sore itu. Udara dingin menyelinap ke dalam rumah, membuatku semakin merapatkan selimut di tubuhku. Sudah seminggu suamiku, Reza, pergi bekerja ke luar kota. Aku sudah terbiasa dengan kepergiannya, tapi tetap saja ada rasa sepi yang menggantung di hati. Di rumah ini, hanya ada aku dan ayah mertua, Pak Hendra. Beliau adalah sosok pria parubaya yang bijaksana dan penuh perhatian. Sejak aku menikah dengan Reza, beliau selalu memperlakukanku seperti anak sendiri. Sore itu, aku duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela. Pak Hendra keluar dari dapur membawa secangkir teh hangat. "Ini minum dulu, nak. Kelihatannya kamu kedinginan," katanya sambil meletakkan cangkir di meja. Aku tersenyum dan mengambilnya. "Terima kasih, ya." Beliau duduk di sofa di depanku, menatap hujan di luar. "Sendiri di rumah memang berat ya. Tapi jangan terlalu dipikirkan. Reza pasti juga rindu sama kamu." Aku mengangguk, menyesap teh hangat itu perlahan. Kehangatan minuman itu seperti menyusup ke dalam hatiku, sedikit mengusir rasa sepi. Beberapa hari setelahnya, aku merasa tubuhku mulai lelah. Sepertinya aku masuk angin. Pagi itu, saat aku ingin memasak sarapan, kepalaku terasa berat dan pandanganku berputar. Aku hampir terjatuh, tetapi tiba-tiba ada tangan kuat yang menopangku. "Nak, kamu kenapa?" Suara Pak Hendra terdengar cemas. Aku pusing, "Yah," bisikku lemah. Tanpa banyak bicara, beliau membantuku duduk di kursi. Tak lama, beliau sudah sibuk membuatkan bubur untukku. Aku terharu melihat bagaimana beliau begitu perhatian. Ketika bubur itu tersaji di hadapanku, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kehangatan seorang ayah. Hari-hari berlalu, dan selama Reza belum pulang, Pak Hendra selalu memastikan aku baik-baik saja. Beliau bahkan mengajakku berbincang agar aku tidak merasa kesepian. Dari obrolan kami, aku semakin mengenal beliau sebagai sosok pria yang penuh kasih sayang. Malam sebelum Reza pulang, aku duduk di teras, menatap langit yang bertabur bintang. Pak Hendra datang membawa 2 cangkir kopi. "Sebentar lagi Reza pulang, pasti kamu senang," katanya dengan senyum hangat. Aku mengangguk. "Iya, ya. Tapi aku juga beruntung punya ayah di rumah. Kalau tidak, mungkin aku sudah sangat kesepian." Beliau tertawa pelan. "Ayah cuma ingin memastikan menantu ayah bahagia." Malam itu, aku menyadari satu hal, cinta dalam keluarga tidak selalu tentang pasangan. Terkadang, kasih sayang bisa datang dari orang-orang yang tanpa kita sadari selalu menjaga dan menyayangi kita dengan tulus. Malam itu, angin bertiup lembut menerpa kulitku. Aku duduk di teras, ditemani secangkir teh hangat yang masih mengepul. Pak Hendra, ayah mertuaku, duduk di seberang meja. Kami berbincang ringan, membahas berbagai hal mulai dari kehidupan hingga kenangan masa lalu. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Entah mengapa, kehadiran beliau terasa lebih hangat dari biasanya. Tatapan matanya begitu teduh, suaranya lembut, seolah memahami setiap keresahan yang aku pendam. "Besok Reza pulang. Kamu pasti sudah sangat rindu," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan. "Iya, ya. Tapi jujur, beberapa hari ini aku merasa lebih tenang karena ada ayah. Aku tidak merasa terlalu kesepian." Beliau terdiam sesaat, menyesap kopi hitamnya. Ada cahaya hangat dalam matanya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditahannya. Momen yang menggoyahkan hati. Saat aku hendak berdiri, tiba-tiba kakiku terasa lemas, mungkin karena terlalu lama duduk. Aku kehilangan keseimbangan, hampir jatuh ke belakang. Namun, dalam sekejap, Pak Hendra sigap menangkapku. Tangannya yang kuat menyangga punggungku,
sementara wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Aku bisa merasakan hangatnya napas beliau di dekat wajahku. Dadaku berdebar tak karuan. Seketika, aku tersadar dan segera menjauhkan diri. Maaf, ya, aku tadi tidak sengaja. Pak Hendra mengangguk, lalu tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Nak. Ayah hanya tidak ingin kamu jatuh. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Ada sesuatu yang aneh dalam hatiku, perasaan yang tidak seharusnya ada. Kesadaran akan kesetiaan. Malam itu, aku sulit tidur. Aku memikirkan perasaan aneh yang sempat menyelinap ke dalam hati. Aku menyayangi Pak Hendra sebagai sosok ayah, tapi kehangatan dan perhatian yang beliau berikan selama beberapa hari ini tanpa sadar menggoyahkan hatiku. Namun, aku tahu, ini bukan cinta dalam arti sebenarnya. Ini hanyalah efek dari kesepian, dari keinginan untuk merasa diperhatikan di saat suami tidak ada. Aku sadar, aku harus menjaga perasaanku. Keesokan harinya, saat Reza pulang, aku memeluknya erat. Aku menyadari satu hal, kesetiaan bukan hanya tentang menunggu, tetapi juga tentang menjaga hati dan batasan. Dan di sisi lain, aku bersyukur memiliki ayah mertua seperti Pak Hendra. Beliau adalah sosok pria yang penuh kasih, yang tahu kapan harus menjaga jarak, dan yang selalu memastikan aku tetap berada di jalan yang benar. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tanganku sibuk mengiris sayur, tetapi pikiranku masih kacau. Perasaan aneh yang muncul semalam terus membayangiku. Aku merasa bersalah, bukan karena telah melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena sempat merasakan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Pak Hendra masuk ke dapur, membantuku menuangkan teh ke cangkir. Aku meliriknya sekilas. Beliau tampak biasa saja, seolah kejadian semalam tidak berarti apa-apa baginya. Hari ini Reza pulang, kan? Tanyanya dengan suara tenang. Aku mengangguk. Iya, ya. Aku harus ke bandara menjemputnya nanti siang. Pak Hendra tersenyum. Bagus. Pasti dia juga sudah sangat rindu sama kamu. Aku ingin menjawab, tapi kata-kata itu terasa berat di tenggorokanku. Aku rindu Reza, tetapi perasaan bersalah yang mengganjal membuatku takut melihatnya. Saat aku menunggu di bandara, hatiku berdebar lebih kencang dari biasanya. Ketika akhirnya aku melihat Reza keluar dari pintu kedatangan, aku buru-buru menghampirinya. Sayang, aku rindu, ucapnya sambil menarikku ke dalam pelukan. Aku memeluknya erat, mencoba mengusir kegelisahan yang ada dalam hatiku. Aku mencintai suamiku, aku tahu itu. Tetapi mengapa bayangan kehangatan dan perhatian Pak Hendra masih terus menghantuiku? Sepanjang perjalanan pulang, aku lebih banyak diam. Reza menyadarinya. Kamu kenapa? Ada yang terjadi saat aku pergi? Tanyanya. Aku tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kebingunganku. Enggak, aku cuma lelah. Namun, aku tahu aku tidak bisa berbohong selamanya. Sesampainya di rumah, aku memperhatikan sesuatu yang berbeda. Biasanya, Pak Hendra akan menyambut Reza dengan hangat. Tapi kali ini, beliau hanya memberi salam singkat lalu kembali ke kamarnya. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Seakan beliau sengaja menjaga jarak. Malam harinya, aku melihat Pak Hendra duduk di teras, menatap langit. Aku memberanikan diri mendekatinya. Ayah, kenapa? Ayah seperti menghindari aku, tanyaku hati-hati. Beliau menarik napas dalam. Nak, ayah tahu kamu perempuan yang baik. Ayah juga sayang sama kamu seperti anak sendiri. Justru karena itu, ayah tidak mau kamu merasa bimbang hanya karena ayah terlalu perhatian. Aku terdiam. Pak Hendra menatapku dengan penuh ketenangan. Kesetiaan itu diuji bukan hanya ketika pasangan ada, tetapi justru ketika dia tidak ada.
Ayah tidak ingin perhatian ayah malah membuat hatimu goyah. Itu sebabnya ayah harus menjaga jarak. Kata-kata itu seperti tamparan bagiku. Aku menyadari bahwa bukan hanya aku yang merasa ada sesuatu yang berubah, Pak Hendra juga merasakannya. Tetapi, sebagai pria yang lebih tua dan bijaksana, beliau memilih untuk menarik diri sebelum perasaan ini berubah menjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Aku menunduk, merasa malu pada diriku sendiri. Maaf, ya. Beliau tersenyum, menepuk pundakku. Jaga baik-baik rumah tanggamu, nak. Reza pria yang baik, dan kamu beruntung memilikinya. Malam itu, aku masuk ke kamar dan melihat Reza sudah tertidur. Aku duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang lelah setelah perjalanan panjang. Aku sadar, rasa sepi yang kurasakan selama ini bukan karena kurangnya perhatian dari Reza, tetapi karena aku sendiri yang tidak cukup terbuka. Aku membelai rambutnya perlahan, membuatnya terbangun. "Kenapa belum tidur?" tanyanya dengan suara serak. Aku tersenyum, lalu membungkuk untuk mengecup keningnya. "Aku rindu kamu." Mata Reza berbinar, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Malam itu, aku memilih untuk sepenuhnya kembali kepada suamiku, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara hati. Aku sadar, kesepian bisa membuat seseorang mencari kehangatan di tempat lain. Tapi pada akhirnya, cinta sejati adalah tentang bagaimana kita memilih untuk tetap bertahan, menjaga hati, dan tidak membiarkan perasaan sesaat merusak sesuatu yang telah kita bangun selama ini. Sejak malam itu, aku berusaha lebih terbuka kepada Reza. Aku menceritakan kesepianku, dan dia berjanji untuk lebih sering memberi perhatian meskipun harus berjauhan. Sementara itu, Pak Hendra tetap menjaga jarak, tetapi tetap menjadi sosok ayah yang hangat dan peduli. Aku bersyukur karena tidak membiarkan diriku tenggelam dalam perasaan yang salah. Aku memilih untuk tetap setia, dan aku tahu, itu adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat.